Gimana caranya kamu sebagai pengusaha atau business owner atau pemilik UMKM bisa menghemat cost bisnismu itu sampai 10 kali lipat? Selengkapnya saya akan bahas di video ini. Halo, balik lagi dengan saya Septian Pramandita ya. Jadi kalau misalkan ada yang belum follow saya atau ada yang belum subscribe saya di YouTube saya, jadi silahkan subscribe dulu karena di YouTube saya ini saya akan bahas kebanyakan tentang entrepreneurship, digital marketing, dan social media marketing. Oke, sebelum kita ke pokok masalahnya dulu ya, kita bahas dulu sebagai kacamata pebisnis gitu ya, kacamata pemilik UMKM. Biasanya ya kan, kalau misalkan kita itu sekarang kan jualannya sudah pada online semua lah ya, kita anggap semuanya udah pada online ya, minimal kita sudah pakai WhatsApp gitu sebagai sumber transaksi bisnis online kita gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin sumber transaksinya dari WhatsApp gitu kan, berarti kan kita kalau misalkan masih UMKM atau masih 1 atau 2 orang di tim ya, itu dihandle sendiri masih bisa kan, dihandle sendiri, di WhatsAppin sendiri, kita sambil balas WhatsApp, kita sambil balesin orang di DM di sosmed, entah itu di Facebook, di Instagram, itu masih bisa. Tapi masalahnya ketika nanti kamu sudah mulai scale up, kan nggak selamanya dong pebisnis itu dia harus menghandle semuanya sendiri ya. Apa bedanya sama freelance kan gitu kan. Nah, jadi yang pertama kali harus kamu lakukan ketika kamu ingin scale up, jelas kamu harus yang namanya hiring team tuh ya. Minimal tadi yang kamu handle sendiri, chattingnya handle sendiri, chat-chatan yang masuk entah itu lewat WhatsApp atau sosmed atau bahkan email, itu di-handle sendiri. Mulai itu di-handle sama 1 orang, betul dong. Tapi tentunya itu cost ya. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah karena masih baru 1. Nah, masalah itu ya, itu muncul ketika biasanya kamu sudah mulai levelnya itu orderan itu mungkin ada 100 atau bahkan 500 orderan setiap hari. Nah, itu mulai pusing. Kamu sudah mulai nambahin tim packing lah, kamu mulai nambahin tim sosmed lah, kamu mulai nambahin tim CS, kamu mulai nambahin tim produk gitu kan. Banyak sekali yang harus akhirnya kamu tambah, karena kalau enggak ya gimana mau jalan, karena kan keteteran semua. Seperti itu ya. Nah, sama, saya dulu juga mengalami hal itu seperti itu ya. Saya dan teman-teman pebisnis lain tuh mengalami di level entrepreneur yang sama, yaitu dari awal handle sendiri, mulai bangun tim pelan-pelan sampai sekarang sudah banyak kayak gitu ya. Tapi masalahnya gini, ketika kamu omset itu naik, otomatis cost itu kan naik. Misalkan omset yang awalnya kamu dapat sebulan 10 juta, kamu cuma 2 tim. Sekarang omsetmu naik 50 juta, kamu mulai nambah 3 atau 4 tim. Omsetmu mulai 100 sampai 500 juta, mulai nambah 10 tim. Ya kan? Begitu terus. Jadi ketika omset naik, cost-nya juga mengikuti naik. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana caranya ketika omset naik, itu cost nggak ikut naik. Jadi cost itu bisa dialihkan ke budget yang lain ya gitu. Misalkan ke budget marketing lah, misalkan ke budget product development lah ya, macam-macam. Karena kalau semua dihabisin untuk cost operasional ya sulit juga untuk kita berkembang ya, kayak gitu ya. Jadi jangan sampai kamu yang sebagai pemilik bisnis atau sekarang lagi jalanin UMKM, jangan sampai kamu ada di titik dimana kamu sendiri itu nggak sanggup untuk bayarin operasional ya, sedangkan omsetmu itu stuck di situ terus. Memang banyak banget ya caranya untuk menghemat budget hingga 10 kali lipat. Salah satu caranya saya sendiri dipakai nih, itu tuh pakai mulai yang namanya aplikasi atau software CRM, atau yang panjang itu adalah Customer Relationship Management. Ya, intinya software atau tools ini itu ngebantu bagaimana kamu memanage customermu di chat. Ya. Karena kan kalau kita ngomongin bisnis online di Indonesia, itu kebanyakan harus chat dulu baru beli barangnya. Betul nggak? Kan nggak mungkin, ya mungkin sih, tapi kebanyakan memang kita sendiri kalau mau beli sesuatu pasti tanya sama adminnya. Ini barangnya ready apa enggak? Ini ada ukuran ini apa enggak? Ini kapan bisa dikirim? Ini rasanya ada apa aja? Variannya ada apa aja?
berbagai macam pertanyaan yang ditanyakan oleh buyer ke kita supaya mereka akhirnya benar-benar beli, ya. Nah, CRM itu harusnya itu tuh bisa menghandle semua chat yang masuk ke dalam satu software. Simpelnya gini, kamu punya jualan nih, misalkan di Instagram ada lewat DM, di Facebook lewat Messenger, ya, di WhatsApp juga masuk, di email juga ada, ya, berbagai macam chat yang masuk itu kan masih harus satu-satu. Apalagi misalkan marketplace kamu ada adminnya sendiri, terus sosmed ada adminnya sendiri, email ada adminnya sendiri. Nah, kalau misalkan semuanya sendiri itu kan sudah cost yang lumayan gitu loh, ya kan? Belum lagi nanti kamu kasih bonus ke mereka kalau misalkan mereka ada closing. Nah, ini CRM itu mempersimpel proses chat yang masuk tadi. Yang awalnya kamu kepisah-pisah chatnya dikumpulkan dalam satu wadah, jadi yang ngontrol cuma satu orang. Misalkan kamu ada 5-10 admin gitu di bisnis sekarang, yang mereka masing-masing handle ada WhatsApp lah, ada email lah, ada sosmed lah. Dengan itu total ada 10 orang itu CS sendiri gitu ya. Dengan mereka handle dengan job desk-nya masing-masing. Nah, yang harus kamu lakukan adalah bagaimana mempersimpel proses itu tadi, yang akhirnya awalnya 10 orang dihandle satu orang. Ya kan? Karena kalau 10 orang itu dihandle, misalkan nomor WhatsApp sendiri ada 5, sosmed itu ada Instagram, ada Facebook, ada yang pertama, ada yang kedua, ada yang ketiga, ada email, itu pun sudah berapa orang. Nah, dengan CRM kamu ngumpulin itu semua chat yang masuk tadi dari berbagai traffic tadi dimasukkan dalam satu software namanya software CRM, ya kan? Nah, kita sekarang mulai ngomongin software CRM. Software CRM memang banyak, ya kan? Software CRM itu banyak banget. Tapi satu-satunya rekomendasiku yang memang ini tuh software CRM nggak cuma sudah dipakai di Indonesia, tapi bahkan ini dipakai sama pebisnis-pebisnis juga yang di luar negeri, ya. Kalau aku sendiri itu tuh aku pakainya nih Kumu, ya, kumu.com/id. Kamu nanti bisa lihat, ini ada layar gitu ya. Jadi ini aku pakainya yang Kumu ini, ya. Nah, di Kumu ini, ya kan, ini kita bisa lihat ya, dicintai para pebisnis kecil dan entrepreneur di 109 negara. Artinya apa? Artinya Kumu ini bukan cuma sukses di Indonesia, tapi di negara-negara lain, dan pebisnis-pebisnis lain di negara-negara itu sudah pakai Kumu. Gitu. Artinya sudah proven, ya. Yang mana kalau kita sudah pakai software yang proven, itu akan membantu kita. Untuk apa? Ya, misalkan yang pertama, kalau ada error sistem, ya, CS-nya cepat, itu yang aku suka. Jadi kalau misalkan di Kumu, kamu pakai Kumu gitu ya. Kalau misalkan ada error atau kamu bingung cara pakainya, kamu tinggal tanyakan. Ini kan ada nih, got a question or need some help. Nih kamu bisa klik langsung, dan itu responnya cepat dan bisa bahasa Indonesia. Nah, berikutnya, aku lihat di Kumu ini sebelum misalkan kamu mulai pakai nih, akhirnya pakai Kumu, kamu bisa demo produk. Jadi nanti akan ada tim dari Kumu itu yang akan jelasin kamu, ya, akan meeting sama kamu secara personal, secara private. Kamu akan diajarin tuh cara pakai Kumu itu yang bener gimana. Jadi kamu bener-bener bisa efisiensi dalam penggunaan Kumu ini. Nah, terus berikutnya kita lihat lagi di webnya Kumu ini, apa aja sih ini yang bisa diintegrasikan dengan Kumu gitu ya. Nah, kalau aku sendiri itu tuh simpelnya, dia itu bisa connect sama WhatsApp, dia itu bisa connect sama Instagram, dia bisa connect sama Facebook Ads, ya. Jadi kan aku selama ini kan kalau jualan itu kan pasti pakai Facebook, ya, pakai Facebook Ads untuk nyari traffic. Nah, itu bisa dikonekin dengan Kumu, bisa banget. Apalagi kalau misalkan kita ngiklan di Facebook Ads dan iklannya itu pakai Facebook yang untuk dapetin leads, ya, dapetin leads. Itu bisa juga. Jadi setelah misalkan ini untuk kamu yang sudah pernah iklan Facebook ya. Jadi kalau di Facebook itu kan kita bisa ngiklanin untuk cari leads, bukan untuk cari buyer, cari leads dulu. Nah, setelah mereka ngisi form leads itu di Facebook Ads, Kumu ini kan otomatis ngechat. Karena kan kalau ngisi form kan biasanya ya ada 3, ada nama, email, sama nomor WhatsApp. Nah, data ini yang dimasukkan sama calon customermu, itu si Kumu langsung bisa ngechat mereka lewat chatbotnya. Wah, enak tuh. Nanti aku jelasin pelan-pelan. Karena kalau aku jelasin cepat-cepat juga, kamu nanti akan bingung. Karena ini hal baru. Tapi sebenarnya ini kebanyakan dipakai sama pebisnis yang sudah besar. Dan mereka bisa menghemat budgetnya sampai 10 kali lipat.
Nah, berikutnya ini ada yang namanya simpan riwayat percakapan klien. Ini juga yang aku suka. Jadi, kalau misalkan nih, kamu ada klien yang lama banget, yang sudah pernah belanja sama kamu, tapi dia itu nggak pernah order lagi. Nah, itu kamu bisa connect sama mereka lagi, tanyain mereka supaya mereka beli lagi. Tanyain dulu, misalkan biasanya dia sebulan tuh belinya sebulan sekali gitu ya. Misalkan gini, anggap aja jualannya skincare. Nah, ketika itu sebulan sekali dan di bulan berikutnya dia nggak beli, kamu wajib tanyakan dong sama dia, kenapa kok nggak beli lagi, ya kan? Jangan sampai klien langgananmu itu akhirnya dia itu putus dan akhirnya nggak beli lagi. Itu sayang banget, itu duit. Jadi kan sayang banget gitu loh kalau misalkan kamu menyia-nyiakan customer yang memang sudah langganan tiap bulannya tapi dia nggak beli lagi. Terus berikutnya ini ada yang namanya pipeline. Pipeline itu simpelnya adalah gini. Kalau misalkan ada customer atau leads yang baru masuk, dia kan baru tanya-tanya. Nah, kamu bisa kategorikan itu. Ada customer yang baru tanya-tanya, ada customer yang misalkan dia itu sudah beli, ada customer yang misalkan dia sudah tanya-tanya, dia sudah transfer tapi belum kekirim barangnya, ya. Berbagai macam, itu namanya pipeline atau aku nyebutnya sendiri adalah customer journey. Jadi ini si customer ini dia sudah sampai di stage yang mana, sampai di step yang mana, apakah baru tanya-tanya doang, apakah dia sudah beli gitu kan. Itu bisa kamu beda-bedain ya. Misalkan ada juga nanti ada customer yang ternyata dia reseller besar, dia minta kamu untuk meeting. Nah, nanti itu kan berarti ada kategori customer, pengkategorian ya, kategori customer yang bisa kamu tandain, oh ini orang sudah meeting, oh ini orang sudah meeting tapi masih nego. Jadi ada pengkategorian, jadi kamu tahu ini customer stage-nya sampai mana gitu. Kalau misalkan kamu nggak pakai CRM, kamu nggak tahu ini orang sudah pernah beli belum ya, belinya berapa kali ya, sudah pernah meeting belum ya gitu. Bagusnya lagi ini tuh ada chatbot. Jadi chatbot itu misalkan kayak gini, ada customer nih baru masuk chat kita kan namanya orang ya kan, berarti butuh istirahat. Ketika kita butuh istirahat, otomatis ya nanti customer itu nggak kejawab. Nah, supaya kejawab terus menerus ada fitur yang namanya chatbot. Nah, chatbot ini fungsinya dia akan ngebales otomatis chat yang masuk ke kita itu. Jadi kita menghindari yang namanya slow respon ya. Slow respon itu aku sendiri ngukur ya, jangan sampai customer ini chatnya dibalas lebih dari 5 menit ya. 5 menit itu maksimal. Oke? 5 menit itu maksimal. Nah, berikutnya gimana sih caranya untuk pakai Komo ini? Simpelnya gini ya. Ini nanti kamu bisa pakai di sini tuh ada 14 hari. Nah nih, coba gratis Komo 14 hari tidak perlu kartu kredit. Nah, jadi kamu nggak perlu bingung. Enaknya di Komo, kamu bisa nyobain Komo ini, itu gratis ya. Jadi nggak perlu berlangganan dulu, nggak perlu bayar dulu. Kalau misalkan sekiranya cocok, lanjutin kayak gitu ya. Nah, gampang, kamu tinggal coba gratis atau demo produk. Kalau dari saranku, kamu demo produk dulu ya. Kamu demo produk dulu biar apa? Biar kesempatan 14 harimu itu nggak terbuang sia-sia, kamu trial and error. Kamu tinggal demo produk dulu, nanti set meeting tuh sama orang Komonya ya. Baru nanti setelah meeting kamu coba yang 14 hari, karena kan setelah diajari sama orang Komonya gitu ya. Kamu tinggal klik nih demo produk. Nah, berikutnya kamu tinggal pilih harinya, kamu kira-kira mau milih kapan gitu pasnya, misalkan tanggal 23 Agustus. Nah, kamu tinggal pilih nih jamnya nih ya. Setengah jam doang kok, aku dulu setengah jam doang ya. Nah, nanti kamu setelah login ya, kamu akan dimasukkan sebuah dashboard seperti ini ya, dashboard seperti ini. Nah, ini di akunku yang baru make ya, karena kalau di akunku yang lama banyak nomor-nomor WhatsApp dari customerku. Ini aku baru loginin di bisnisku yang lain, ini juga yang baru pakai Komo ini di akun baru gitu ya. Nah, ini tuh ada banyak banget menu-menunya di samping, tapi yang perlu dipahamin ya, yang perlu dipahamin aja simpelnya itu kamu tinggal masuk ke setting untuk mengkonekkan WhatsApp-nya dulu ya. Tinggal masukkan ke setting, terus nanti ini ada WhatsApp Lite. Nah, WhatsApp Lite ini adalah gimana caranya kamu bisa mengkonekkan. Nanti ini kan karena aku sudah ada nomor yang terintegrasi dengan Komo. Nah, nanti kamu tinggal add number aja. Nah,
Nanti kamu tinggal pilih HP-mu pakai apa, pakai Android kah, pakai iPhone kah, nanti tinggal dipilih misalkan Android itu. Nah di sini nanti ada QR code. Nah QR code-nya kamu scan pakai WhatsApp-mu yang seperti biasanya untuk tambahin link device itu loh. Nanti kalau sudah akan muncul seperti ini. Nah chat-chatnya masuk di mana aja sih mas? Chat-chatnya masuk sini. Nah ke sebelah kiri sini. Ini nggak cuma untuk WhatsApp. Jadi misalkan kamu konekin nih. Ini kan ada Facebook, ada Instagram, ada Telegram, ya. Bermacam-macam platform bisa dikonekkan sama Komo. Enaknya begitu, ya. Kalau aku sendiri di akunku yang lain, itu tuh aku pakainya WhatsApp Lite, Facebook, Instagram, ya. Sama mungkin kalau misalkan bisnismu offline, kamu harus masukkan Google Business Manager. Nah, Google Business Manager ini, misalkan kamu punya toko kayak misalkan spa, kamu punya toko misalkan bengkel, yang mana orang itu nyari bisnismu itu kan lewat Google, misalkan spa terdekat atau bengkel terdekat, itu kan biasanya ada nomornya tuh. Nah, itu bisa konekkan juga sama Komo, kayak gitu. Nah, berikutnya yang pipeline tadi, nah ini, jadi di sini kalau secara default itu tuh ada 4 pipeline, ya. Yang pertama adalah initial kontak, yang kedua adalah discussion, yang ketiga adalah decision making, yang keempat adalah contract discussion. Sebenarnya ini berikutnya ada juga nih, bisa ditambahin. Ini tuh fungsinya untuk membedakan. Contoh, ya, ini yang lead, ini ya. Nah, ini kan 3608174 nih. Nah, ini kan ada chat-chatannya. Nah, kalau misalkan ini orang baru chat, misalkan ya biarin di sini. Nah, kalau misalkan dia sudah order, nah ini kamu tinggal ganti aja discussion-nya ini bisa. Kamu tinggal arahin kayak gini, jebret. Gitu. Jadi kamu tahu yang ada orang-orang yang sudah transfer itu yang mana aja sih, kayak gitu loh. Ya. Begitupun nanti dengan Instagram, begitupun nanti dengan Facebook gitu ya. Kamu bisa konekin dalam pipeline ini. Enaknya tuh begitu. Misalkan dia sudah transfer, barangnya sudah sampai, kamu taruh di sini. Kamu tawarin lagi, misalkan tawarin dia sebagai resellermu, kamu masukin di sini. Atau bisa juga ini stage-nya, yang di sini initial kontak, yang ini akhirnya diskusi. Berikutnya di sini yang orangnya sudah meeting. Nah berikutnya orang ini sudah sign kontrak. Itu juga bisa. Jadi tinggal disesuaikan dengan bisnisnya masing-masing. Nah berikutnya, mas gimana cara ganti tulisan ini? Gampang, edit pipeline aja. Tuh, ini kamu bisa ganti ya, kata-kata yang di atasnya ini bisa kamu ganti. Dia sudah ada di stage mana gitu kan, ini kan active stage ya, kayak gitu. Nah, tinggal kamu bedain. Ini kan enak nih, karena kalau cuma di satu WhatsApp doang kamu bingung, ini orang ini sudah meeting belum ya, ini orang sudah pernah beli belum ya. Begitupun juga misalkan dengan, apalagi di Instagram sama di Facebook kan kita nggak bisa nandain. Nah, makanya dikonekkan semua sama Komo ini. Berikutnya di pipeline-nya ini juga kita bisa pasang yang namanya automasi, yaitu yang namanya chatbot atau salesbot ini, ya. Nah, salesbot ini nanti kamu bisa pakai supaya ada yang balas secara otomatis, yang seperti aku ucapin tadi. Kamu tinggal plus salesbot. Nah, ini kan ada add condition, terus nanti ini ada execute-nya after apa dan lain sebagainya. Video penjelasannya nanti aku taruh ya. Nah, kalau misalkan kamu menonton video penjelasannya tentang gimana sih caranya untuk setting salesbot dan lain sebagainya, kamu bisa nonton di video ini. Nah itu tadi ya video tentang salesbot ya, gimana caranya kamu pakai fitur salesbot yang ada di Komo ya. Jadi kamu nggak perlu lagi tuh yang namanya misalkan balesin manual, takutnya nanti slow respon, karena kalau sudah slow respon, wah bahaya, nanti customer itu bisa kabur ke seller yang lain. Jangan sampai seperti itu. Jadi saranku tadi yang dari awal, gimana caranya kamu bisa menghemat kosmu itu tadi, kamu tinggal pakai Komo. Karena Komo ini cukup satu orang yang handle untuk 10 pekerjaan orang ya. Saya pun sendiri pakai begitu, satu orang ini untuk menghandle 5 ya. Itu pun saya sendiri sudah bisa menghemat, misalkan satu orang itu gajinya 2 juta gitu. Nah 2 juta ini kan kali 5 aja udah 10 juta. Tapi kalau kita bisa manfaatin Komo terus satu orang aja kan, aku cuma ngeluarin 2 juta dibanding 10 juta. Karena aku sudah hemat ya 5 kali lipat itu bahkan. Nah sekarang bagaimana caranya CS-mu yang banyak tadi ya, itu kamu persimpel ya untuk jadi satu aja ya. Atau juga misalkan kamu yang sekarang memang lagi mau cari CS, ditahan dulu.
ajarin satu CS-mu ini untuk pakai Komo. Biar apa? Biar dia bisa semakin produktif dan kamu juga bisa mengefisienkan budgetmu itu tadi atau costmu di dalam bisnismu itu tadi. Jadi itu tadi ya, buat teman-teman sebagai yang pebisnis atau pemilik UMKM atau entrepreneur yang masih pemula, kamu bisa bener-bener pakai Komo ini untuk yang pertama bisa menghemat budget, bisa menghemat cost maksudnya, terus kamu bisa efisien dalam bekerja dan kamu bisa mengorganisir siapa aja customermu dan dia sudah sampai di stage mana. Yang keempat, kamu nggak perlu lagi tuh yang namanya ngelola chat customer tuh yang banyak. Jangan sampai semua chat yang masuk kamu masih handle sendiri, apalagi kamu yang masih sendiri gitu ya, kamu kan bingung tuh. Nah, Komo itu bisa menyelesaikan masalah itu. Berikutnya, yang kelima. Jadi data customer dan riwayat percakapan itu ada di Komo, ya, semua aman. Terus misalkan Anda juga kamu yang mau bikin broadcast, Komo juga bisa broadcast WhatsApp. Ya kan, kalau misalkan dari WhatsApp-nya langsung kan sulit kan, nomornya harus di-save satu persatu. Di Komo bisa. Dan yang pasti, bisnismu akan semakin otomatis. Kalau misalkan kamu sekarang masih sendiri nih, nah bisnismu akan semakin otomatis karena yang balesin itu chatbot. Nanti tinggal kamu kasih tulisan aja, pesan ini adalah pesan otomatis oleh chatbot. Jika ingin pesan dibalas oleh manusia, silahkan chat request admin manusia. Nanti ya baru kamu handle sendiri. Kan ada orang yang misalkan dia kalau chat sama chatbot kan gak cocok gitu, harus chat sama orang atau di chatbot memang kurang sempurna gitu. Ya udah, kamu tinggal sediakan aja pelayanan itu tadi. Kalau misalkan pakai chatbot dia sudah selesai ya bagus. Kalau ternyata pakai chatbot dia belum selesai, tulis aja kalau mau dibalas manusia silakan tulis pesan bla 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 kayak gitu. Ya, jadi semoga dari video ini kamu bisa paham dan kamu bisa nerapin supaya kamu bisa menghemat costmu di dalam bisnismu itu tadi dan bisnismu semakin besar. Ya, aku sendiri juga pakai Komo sudah lama sih sebenarnya, dan ini benar-benar bermanfaat. Aku bisa menghemat budgetku itu sampai 5 kali lipat. Ya, jadi aku ingatkan dari awal. Jadi kalau misalkan kamu belajar tentang digital marketing, social media marketing, dan bisnis online, kamu bisa follow dan subscribe YouTubeku dan sosial media lainku yang namanya @bisnisbarengbram yang ada centang birunya. Ya, segitu aja video dariku. Terima kasih and see you on the next video. Bye.